Hai semuanya, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang kritik, saran, dan tanggapan tentang kurikulum yang berlaku di Indonesia. Saya bakalan membahas tentang kritikan kurikulum 13, yang dimana kurikulum 13 ini sering dianggap terburu-buru dalam mengimplementasikan dengan kurangnya persiapan yang matang. Banyak guru merasa tidak siap dan tidak memahami tujuan kurikulum ini, sehingga mengakibatkan kebingungan dalam proses pengajarannya. Selain itu, kurikulum ini dinilai terlalu kaku dan fokus pada penguasaan materi teoritis, mengabaikan pengembangan keterampilan praktis siswa. Beban belajar yang tinggi juga menjadi masalah utama di mana siswa harus menghadapi banyak mata pelajaran dalam waktu yang terbatas. Jadi tanggapan saya mengenai kurikulum merdeka ini yaitu beberapa pihak menyambut baik fleksibilitas yang ditawarkan oleh kurikulum merdeka. Namun mereka juga menekankan pentingnya dukungan dan sumber daya untuk memastikan keberhasilan implementasinya. Ada harapan agar kurikulum ini dapat mendorong inovasi dalam pembelajaran, tetapi hal itu tergantung pada kesiapan setiap sekolah untuk beradaptasi. Kurikulum merdeka juga mempunyai langkah inovatif dalam sistem pendidikan Indonesia yang memberikan kebebasan bagi guru dan siswa untuk menentukan metode pembelajaran sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis proyek atau project basic learning yang mendorong kreatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah. Di sini saya akan memberikan saran untuk kurikulum pendidikan yang terbaik di masa depan. Beberapa saran atau kunci yang dapat dipertimbangkan untuk kurikulum Indonesia. Yang pertama, fleksibilitas dan personalisasi. Kurikulum harus memberikan kebebasan kepada siswa, kepada sekolah untuk menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Dengan pendekatan ini, setiap siswa dapat belajar sesuai minat dan bakatnya untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan dan bermakna. Yang kedua, pengembangan keterampilan pada abad ke-21. Jadi, kurikulum perlu mengintegrasikan keterampilan yang ada pada abad ke-21 seperti berpikir kritis, berkolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Hal ini akan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia kerja yang terus berubah dan kompleks. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Mendorong pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan keterlibatan siswa melalui proyek yang relevan dengan isu-isu nyata. Siswa dapat belajar secara aktif dan mengembangkan kemampuan problem solving serta inovasi. Yang keempat, inklusif dan aksesibilitas. Pendidikan harus inklusif, memastikan bahwa semua siswa termasuk mereka dengan kebutuhan khusus mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Kurikulum harus dirancang untuk memfasilitasi partisipasi semua siswa tanpa terkecuali. Yang kelima, pelatihan berkelanjutan untuk guru. Investasi dalam pelatihan berkelanjutan bagi guru sangat penting agar mereka dapat menerapkan kurikulum secara efektif. Pelatihan ini harus mencakup penggunaan teknologi dan metode pembelajaran, inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keenam, evaluasi dan umpan balik. Sistem evaluasi yang berkelanjutan perlu untuk menilai efektivitas kurikulum. Umpan balik dari guru, siswa, dan orang tua harus digunakan untuk perbaikan berkelanjutan atau memastikan kurikulum tetap relevan dengan perkembangan zaman.
Yang ketujuh, kolaborasi dan stakeholder. Melibatkan orang tua, komunikasi, dan sektor swasta dalam mengembangkan kurikulum akan memberikan perspektif tambahan yang berharga. Kolaborasi ini dapat memperkuat ekosistem pendidikan dan memastikan bahwa kurikulum memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan menerapkan saran-saran ini, kurikulum masa depan kurikulum di masa depan di Indonesia dapat lebih responsif, relevan, dan berkualitas tinggi, sehingga mampu mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan-tantangan global dengan percaya diri dan kompetensi yang memadai. Terima kasih, mungkin itu saja saran yang bisa dapat saya sampaikan. Baik, sekian dari tanggapan kami dari kelompok 5. Terima kasih.